Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Sari berita penting. Anggota Brimob ditikam demi tolong warga di Jambi lawan 6 orang. Berita kedua, kadesnya ditetapkan jadi tersangka, warga Sekar Mengkuang diserahkan aset desa ke Mapolres Tebo. Berita ketiga, mahasiswa dan OKP demo Polres Dharmasraya desak penuntasan sejumlah kasus kriminal. Berita selengkapnya, tugas polisi salah satunya adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini rupanya terpatri dalam jiwa Bribtu Aji, seorang anggota Brimob Polda Jambi. Anggota Brimob Polda Jambi yang masih berusia 28 tahun ini berhadapan dengan orang pemuda berandal demi menolong warga kota Jambi. Meski demikian, Aji harus dirawat karena ditusuk dari belakang oleh salah satu pelaku di bagian punggungnya. Peristiwa ini sendiri terjadi di Kecamatan Pasar, Kota Jambi, hari Selasa 11 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Informasinya di dapat media, malam itu Bribtu Aji sedang melintas di lokasi kejadian. Di sana dia melihat ada orang rame-rame seperti keributan. Tiba-tiba ada suara minta tolong dari arah keributan itu. Sontak Bribtu Aji refleks mendekat untuk membantu si pemilik suara. Namun saat ia mendekat dan menanyakan permasalahannya pada kelompok pemuda berandal itu, dia malah dikeroyok. Pertarungan 1 lawan 6 pun terjadi. Meski hanya dengan tangan kosong, Aji awalnya masih mampu melawan. Namun kelompok berandal ini ternyata tak sejantan perawakannya. Mereka ada yang melempar Aji dengan batu, bahkan ada yang secara pengejut diam-diam menikam atau menusuk punggung dari belakang. Anggota kami mencoba membantu karena ada orang yang minta tolong. Namun kamu di situ ngapain? Uji kawan kamu baik kamu ada di situ, kamu tidak ada kawan dong. Uji kawan kamu ada kamu di situ. Tidak ada. Yang mana yang ada? Siapa yang ada? Yang mana yang ada kau? Ngomong. Tentu tanya kan ngomong kamu. Situ dan masuk situ ya. Situ. Jadi kamu nih pindah-pindah ke sini apa di luar? Namun saat menanyakan kepada kelompok pemuda tersebut, anggota kami dianiaya dan ditusuk, kata Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar, Senin 17 Februari 2025. Setelah menerima laporan, Satreskrim Polresta Jambi segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku di wilayah Sumatera Selatan beberapa hari setelah kejadian. Ada beberapa pelaku yang sudah kami amankan, termasuk pelaku utama penusukan, karena berhasil ditangkap di wilayah Sumatera Selatan, kata Kombes Boy, yang merupakan mantan Wadansat Brimob Polda Jambi itu. Ada 5 orang yang diamankan polisi, yaitu inisial IN berumur 20 tahun yang berperan sebagai pelaku penusukan, F berumur 20 tahun yang memukul korban serta WA berumur 21 tahun, AK berumur 24 tahun, dan FY berumur 21 tahun yang turut terlibat dalam penganiayaan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih memburu satu pelaku lain berinisial RR yang diduga berperan melempar batu ke arah korban. 5 pelaku yang telah ditangkap kini mengalami pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Jambi. Sementara itu, saat ini kondisi Aji sudah membaik dan sudah bisa kembali berdinas. Alhamdulillah, saya sudah cek untuk sementara korban masih pulang ke rumahnya dan sudah bisa menjalankan dinasnya, tambahnya. Sumber berita Jambi Independen. Ternyata awal permasalahannya karena ada seorang pria yang menolak pemesanan wanita melalui micet. Kemudian wanita itu dikeroyok dan Aji membantu korban yang dikeroyok. Untuk diketahui, saat ini pelaku berjumlah 9 orang dan ditahan di Polres Pasar.
5 diantaranya laki-laki dan 4 perempuan yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sumber berita Jambi One. Berita kedua, puluhan orang dari perangkat dusun dan masyarakat dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo mendatangi Polres Bungo Senin 17 Februari 2025. Jadi kegiatan kami dari pemerintah dusun dan seluruh masyarakat dusun Sekar Mengkuang pada hari ini yaitu menyerahkan aset desa kepada Polres untuk pemerintahan desa sementara kami tutup karena Datuk Rio kami, ini kronologinya Datuk Rio kami itu awalnya itu memberantas miras, Pak. Memberantas miras. Jadi dengan nada emosi, mungkin terpancing emosi, terpukullah masyarakat dusun Sekar Mengkuang tersebut. Dan masyarakat dusun Sekar Mengkuang itu melaporkan pada pihak berwajib ke Polres bahwasanya ada penganiayaan. Nah, sangat disayangkan yang sudah berbagai upaya kami laksanakan, mulai dari mediasi, Polres pun turun langsung pada waktu itu, pihak korban tidak mau damai. Nah, sudah 6 bulan, 2 hari yang lalu itu muncul surat dari Polres. Kedatangan mereka tidak dengan tangan kosong, melainkan dengan membahas jumlah aset milik desa diserahkan ke Mapolres Bungo. Penyerahan aset desa ini bentuk protes terhadap penetapan tersangka Rio atau Kades mereka oleh Polres Bungo. Tidak hanya itu, mereka yang saat ini menjabat sebagai perangkat desa juga melakukan aksi pelepasan baju dinasnya di halaman Polres Bungo dan langsung menyerahkan ke polisi sebagai bentuk protes. Saat ditanya terkait protes apa yang dilakukan, salah satu perangkat dusun Julian Syah mengatakan bahwa mereka tidak terima jika Rio atau Kades mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kami tidak terima Rio kami yang berniat memberantas miras di dusun ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan, ujar Julian Syah. Diceritakan Julian Syah bahwa awal mula kasus yang menjadikan tersangka Rio dusun Sekar Mengkuang, Adi Gusnadi, ini bermula dari langkahnya melakukan penggerebekan di salah satu rumah warga yang diketahui sedang melakukan pesta miras atau minuman keras mabuk-mabukan. Penggerebekan tersebut juga didampingi langsung oleh Kapolsek setempat. Namun diduga karena adanya cekcok kecil sehingga Rio Sekar Mengkuang tersebut sampai melakukan penganiayaan dan memukul korban sehingga mengakibatkan luka di pelipis korban. Atas kejadian pemukulan tersebut, korban melaporkan ke Polres Bungo dan telah ditetapkan Rio dusun Sekar Mengkuang sebagai tersangka yang disangkakan pasal 351 ayat A. Sejumlah upaya mediasi juga sudah kami lakukan, mulai dari nenek mama sebagai adat di dusun. Kapolres juga sudah turun tapi tidak berhasil. Namun yang kami sangkakan pasal ditetapkan ini adalah penganiayaan berat, katanya. Julian Syah menegaskan jika pemimpin dusunnya tetap ditetapkan sebagai tersangka, maka pemerintah dusun Sekar Mengkuang dibubarkan dan mereka tidak akan melakukan aktivitas pelayanan pemerintahan dusun hingga status tersangka Rio mereka dicabut. Sementara semua aset sudah diserahkan ke Polres Bungo seperti mobil ambulan, sejumlah motor dinas, stempel desa, dan yang lainnya. Kami mewakili semua masyarakat dusun Sekar Mengkuang telah menyerahkan aset ke Mapolres Bungo. Biarkan polisi yang memimpin dusun kami, tegasnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, mahasiswa dan aliansi organisasi kemasyarakatan pemuda OKP di Kabupaten Dharmasraya menggelar aksi demo di depan gedung Polres tempat Senin 17 Februari 2025. Dalam aksi tersebut, OKP dan mahasiswa menuntut pihak polisi untuk mengusut tuntas sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres setempat. Salah satunya kasus perampokan bersenjata api yang terjadi beberapa waktu yang lalu di kawasan Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya. Kemudian kasus perampokan di wilayah Kecamatan Pulau Punjung dan sejumlah kasus lainnya. Jajaran kepolisian Polres Dharmasraya mengawal ketat aksi tersebut, kendati terik matahari menyengat, mereka terus berdurasi di gerbang pos penjagaan.
mereka mengemukakan sederet kasus perampokan bersenpi yang sampai saat ini belum menemui titik terang. Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI Dharmasraya, Nanda Arpalia Putra, dalam orasinya menyoroti kinerja kepolisian yang terkesan kurang cepat dalam mengungkap kasus kriminal. Aspirasi ini kami himpun di tengah-tengah masyarakat dan kami tuangkan di sini. Kami berharap ini menjadi catatan bagi pihak kepolisian agar lebih sigap mengungkap peristiwa kriminal yang terjadi di Dharmasraya, terangnya. Aksi OKP dan mahasiswa ini disambut baik jajaran kepolisian Dharmasraya. Wakapolres Kompol Armijon mengatakan aspirasi yang disampaikan OKP dan mahasiswa merupakan masukan berharga bagi pihaknya. Kami menyambut baik segala bentuk aspirasi yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa. Hal ini akan kami jadikan masukan dan bahan evaluasi di internal kami. Ucapannya di sela-sela aksi OKP dan mahasiswa tersebut. Di sela-sela aksi tersebut, para mahasiswa melaksanakan sholat zuhur di lokasi aksi. Selanjutnya bubar dengan tertib. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.